もしもーし。俺は、モンキー・ディ・ルビー。海賊になる男だ。Selamat datang kembali di podcast Michael. Di episode 6 ini gue akan melanjutkan cerita yang kemarin, yaitu tentang bagaimana saya masuk ke dunia radio kampus. Tapi yang sekarang udah masuk ke ini ya, ke tahap gue menjadi K-Unit. Jadi ini periode gue kedua. Jadi dalam peraturan di radio, UKM sih sebenarnya, UKM di kampus gue memaksimalkan dan wajib untuk mahasiswa yang ikut UKM itu maksimal di semester 6. Setelah semester 6 diwajibkan untuk keluar dari UKM tersebut. Apapun itu ya. Dan di tahun pertama gue menjadi anggota dari announcer. Dan di tahun kedua gue menjadi kepala unit teknisi. Jadi gini, gue ceritain dulu dari awal ya. Gue itu waktu kepilih jadi kepala unit sebenarnya bingung juga sih. Jadi gini, waktu pas kenapa gue bisa keterima jadi kepala unit. Ini ada beberapa faktor ya. Jadi faktor pertamanya gue rasa waktu itu tuh karena gue termasuk satu-satunya anak teknik di saat itu ya. Mesin lagi kan waktu itu gue. Sampai saat ini sih. Jadi tuh ketika setelah MA yang belum tahu MA kemarin ada ya. MA tuh kayak acara pelepasan dari demis cutting kita untuk perpisahan lah. Ya istilahnya kayak gitu lah. Dan untuk melanjutkan program selanjutnya. Jadi setelah MA tersebut, gua dan teman-teman angkatan gua kita ke salah satu tempat lah, warkop. Kayaknya bukan warkop deh. Itu food court mungkin ya. Gue lupa sih itu namanya, kayaknya warkop apa food court or cafe ya, something like that. Dan ketika duduk bareng-bareng waktu itu ada pemilihan siapa aja yang jadi K-Unit, siapa aja yang jadi Kabiro, siapa aja yang jadi GM VM-nya udah kepilih. Oh ya, MA itu sekalian pemilihan ya. Jadi pemilihan antara GM dan VM selanjutnya. Jadi waktu itu musyawarah dan voting siapa yang akan menjadi GM dan VM tersebut di tahun berikutnya. Dan ketika gue sampai di tempat, benar yang tadi gue bilang, pemilihan lah akhirnya. Dan waktu itu kan ya umumnya anak-anak sih waktu itu. Karena kan tidak ada yang mau ya. Siapa sih saat itu yang menjadi kepala unit secara terang-terangan? Kayaknya gak ada deh. Jadi gue juga waktu kepilih jadi kepala unit teknisi, gue juga tidak tahu awalnya. Dan tiba-tiba aja kayak dipanggil, sini ini kamu mau jadi kepala unit teknisi ya? Hah, kepala unit teknisi? Emang ada di teknisi? Emang ada unit teknisi? Jadi gini men, waktu pas angkatan gue itu tuh teknisi tuh gak ada, technician tuh gak ada. Jadi tuh teknisi tuh sebenarnya ada dan dipegang oleh salah satu cutting gue. Cuman karena waktu itu kan COVID ya, jadi kan COVID kan ya semua di maintenance kan masing-masing ya. Jadi kan gak apa namanya, dan kita kan nggak datang ke secret juga, nggak ada kegiatan secara offline di tempat, jadi tidak ada maintenance apapun kan. Jadi ya akhirnya gue dijelasin ternyata tuh ada. Dan faktor pertama kenapa di teknis ini ada, satu itu sebenarnya emang ada dari cutting, cuman kan itu cuma satu orang. Dan kedua itu pas dioprek ternyata gue tuh nggak tahu kalau teknisi tuh dioprek juga kan, ada open recruitment juga. Dan pas gue masuk ke unit teknisi ini ternyata ada satu orang yang daftar dan ya langsung diterima kan. Dan ya udah ketika si HR gue ngomong lu jadi kepala unit teknisi, ya gue sih gue sih gas aja sih ya. Maksudnya ya udahlah, mau gimana, terima aja kan. Sebenarnya waktu itu gue udah kayak iya sih bener juga kalau gue terima, ya lu milih gue karena gue anak teknik kan, makanya lu suruh gue masuk ke sini. Tapi ya udahlah, gue terima dengan lapang dada dan gue sangat menikmati itulah. Nih yang buat belum tahu, sebenarnya tuh sebenarnya nggak berpatokan juga sih. Misalkan gue tuh teknisi, apakah gue tidak bisa menjadi announcer? Oh bisa. Jadi nanti di beberapa momen atau beberapa saat di kegiatan apa, gue tuh bisa menjadi announcer lagi. Misalkan gue siaran lagi, bisa aja, karena di situ kan explore ya, bebas lu mau, nggak terlalu berpatokan banget. Cuman itu sebagai apa sih namanya, kayak profesionalitas aja sih. Jadi legalitas lu di unit apa gitu.
Dan ketika gue diterima, gue mempunyai anak buah 1 orang gitu kan. Dan ya gue terima, gue mencoba menjadi seorang pemimpin. Anjing, pemimpin cuy. Jujur aja gue gak pernah jadi pemimpin ya. Even itu ketua kelas saya, gue gak pernah mau sebenarnya. Apalagi jadi kepala unit anjir. Cuman ya udahlah, akhirnya job desknya kepala unit tuh lu maintenance si siaran, maintenance si ruangan studionya, maintenance si ruangan secretnya, dan ya banyak sih apapun itu tentang maintenance dan teknis itu yang ngurusin gue lah. Dari waktu itu pas job pertama gue tuh bersihin AC waktu itu kan, bersihin AC, terus benerin kulkas, terus benerin ruang studio, habis itu gue ganti struktur fungsional, terus gue atur ulang studio, atur ulang secret gimana baiknya, gimana enaknya, terus apa aja yang harus dibuang, apa aja yang harus tetap gitu kan. Ya cuman ya sebenarnya karena gue cuman 2 orang kan, jadi gue minta bantuan ke yang lain dan yang lain ya fine aja dan oke aja sih. Terus ya setelah gue berjalan selama 1 tahun itu menyenangkan, tapi ada satu rapat triwulan ya. Jadi rapat triwulan tuh rapat per 3 bulan tentang gimana keadaan si unit ini apakah baik atau tidak gitu kan. Dan ketika gue di rapat triwulan sebenarnya emang ada problem sih. Problemnya dari anggota gue sendiri. Jadi anggota gue ini termasuk orang yang AFK lah bisa dibilang. Karena ketika gue suruh dia datang ke radio gak pernah bisa. Selalu ada alasan, selalu ada cang-cincong, selalu ada apalah inilah. Gue kayak fuck man. Terakhir tuh waktu itu dia kan anak, gue lupa dia IT apa SI gitu, gue lupa, apa MI gue lupa. Gue suruh dia, lu bisa nggak benerin monitor, bukan monitor itu tuh, CPU deh, iya PC-nya. Ini PC rusak, lu ngerti apa enggak? Dia bilang, gue chat waktu itu, bisa nggak ini PC-nya lu benerin? Dia bilang, oh iya bisa mas, bentar. Si bangki itu malah ngirimin serlokan tempat servis komputer. Si anjing, gue bilang, gue tanya lu bisa benerin apa kagak, malah dikirimin serlokan begitu. Nggak bisa diharapin kan. Terus ya udahlah, itu gue titik udah lumayan kesal gue itu kan, kayak what the fuck, what is wrong with this kid, with this boy, kan gue hantam anjing rasanya. Terus ya udahlah, di rapat triwulan itu, bahkan di rapat triwulan dia tuh nggak datang anjing. Dia nggak datang di rapat triwulan. Akhirnya Zoom lah gitu, ada Zoom, gue adain Zoom di Zoom. Terus gue telepon, Zoom apa telepon ya, gue lupa deh, kayaknya Zoom deh. Gue tanya, lu masih mau lanjut apa enggak? Kalau lu emang udah nggak niat, kalau lu emang nggak lanjut, lu mending keluar aja, gue nggak mau lu jadi beban. Terus dia bilang, iya mas, maaf segala macam. Terus kayak, iya mas, nanti dipikir-pikir. Gue lupa selang berapa hari kayaknya. Terus dia meyakinkan diri untuk, iya mas aku keluar. Akhirnya dia kick dia mengundurkan diri dan dia keluar lah. Akhirnya gue berdiri sendiri waktu itu kan. Ya, dan gue berdiri sendiri dan semua terjadi secara baik-baik aja ya. Sebenarnya puas sebenarnya anak-anak. Secara data, anak-anak lumayan puas dengan hasil kerja gue. Selama 1 tahun itu ya banyak kejadian apa yang broken, apa yang rusak, dan gue masih bisa perbaiki dan gue masih bisa handle lah. Sampai waktu itu tuh di akhir-akhir pun gue masih harus ngurusin ini problem besar nih anjir. AC tuh masih gue benerin anjing. Waktu itu kan karena ada konsleting segala macam. Jadi tuh sebenarnya tuh di ruangan tuh AC-nya tuh udah nggak pakai ini kan. Jadi sistemnya tuh nggak pakai remote. Jadi pakai saklar. Dan saklarnya tuh kadang nyambung, kadang kagak. Akhirnya gue ganti, terus gue akal-akalin ya bisa lah. Dan yang tadi gue bilang kulkas, sebenarnya kulkasnya juga udah meleduk ya. Jadi gue nggak tahu ya, awalnya tuh kulkas itu tuh bisa berjalan dengan normal dan lancar. Cuman di akhir-akhir, ini gue nggak tahu siapa yang salah siapa yang benar ya. Ketika gue liat kulkas tuh udah encer dan mati. Dan itu tuh gue bongkar tuh, waduh malah gosong anjing dalamnya. Ini gue nggak mau, gue bongkar total. Chaos nih tempat pendingin kulkas ini. Udahlah, jadi lemari aja lah. Jadi itu adalah pengalaman gue ya selama 2 tahun menjadi seorang anggota dan
menjadi bagian dari radio yang di kampus gue. Sebenarnya panjang sih kalau mau diceritain, nggak cukup kayaknya sejam 2 jam. Cuman kan gue kan membatasi juga ya, si podcast ini hanya berapa menit, ya 10-20 menitan aja lah. Terlalu banyak cerita, sangat amat banyak kenangan, sangat amat banyak memori, sangat amat banyak cerita di saat gue di dalam situ. Bahkan ketika gue sudah menjadi demis pun masih ada banyak cerita, banyak keseruan yang terjadi di antara gue dan Radio Kampus ini. Terima kasih untuk Radio Kampus ini, sangat amat berarti buat gue, sangat amat salah satu yang menjadi kenangan terbaik gue ketika gue ngampus, ketika gue kuliah. Terima kasih. So, segitu aja dari gue. Gue Michael, pamit undur diri. See you. Bye-bye.